Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Mari kita memulai persekutuan dengan memuji Tuhan dari lagu Yohanes 3:16. Kar ing wesen han aiseren, ini bahasa Indonesianya. Karena Allah cinta manusia. 3, 2, 1. Karena Allah cinta manusia, Ia telah berikan Tuhan Yesus pada manusia, agar kita semua percaya Dia tidak ke neraka, tapi ke sorga. Yesus gantikan kita, taat sempurna, mati di salib untuk dosa kita, lalu dikubur dan bangkit pula, tampakkan diri bertubuh mulia. Mari kita semua percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Selagi bernafas, terimalah Dia, jangan terlambat, jangan binasa. Mari kita membaca dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 12, atau Injil Tuhan Yesus perikop ke 27. Mujizat Tuhan Yesus yang pertama di kota Kana. Kita membaca secara bertanggapan ayat 11-12, kita akan membacanya dengan bersama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai 12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dariku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpang anggur yang baik sampai sekarang." Sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur untuk persekutuan kami, bukan hanya di meja makan untuk menikmati berkat jasmani yang Kau selalu sediakan untuk kami, tapi sekarang kami bersekutu di dalam persekutuan rohani. Kami dapat memuji Engkau, bahkan sekarang kami mau mendengarkan kembali dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan Engkau mengampuni dosa kami. Kiranya persekutuan ini dapat membawa sukacita dalam masa Natal untuk kami semua.
Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Kita sudah belajar tentang murid-murid Yesus yang pertama. Hari ini kita melihat tentang mujizat yang pertama. Sudah disinggung bahwa Tuhan Yesus memiliki 7 kesaksian, ya, yaitu dari Bapa, dari Roh Kudus, dari Yohanes, kemudian dari kata-katanya. Nah, ini karyanya. Kemudian yang keenam, Yesus memiliki kesaksian dari para rasul Yesus Kristus yang jumlahnya 12 orang. Yang terakhir dari para muridnya, yaitu kita yang saat ini percaya pada Tuhan Yesus. Nah, perikop yang tadi kita baca, mujizat air, ya, diubah Yesus menjadi air anggur. Jadi ini bukan minuman keras, ya, yang memabukkan, ya, tetapi ini adalah seperti jus anggur, ya. Kita tahu di tanah Israel itu tanaman-tanaman yang khas ada 3 macam, ya. Yaitu di padang yang rata mereka menanam gandum atau jelai, ya. Tetapi di lereng-lereng bukit, ya, mereka bisa menanam anggur. Nah, kemudian di atas bukit mereka bisa menanam zaitun. Nah, kalau kita lihat di sini, tanah Israel itu ciri khasnya anggurnya sangat subur. Ya, kalau seperti di tanah Jawa dan di Kalimantan, ya, kita kalau menanam mangga, ya, pasti ada buahnya. Nah, kalau di Israel, orang yang menanam anggur akan mendapatkan panen yang anggur yang melimpah. Saya pernah pergi ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem itu ada pemilik tur, ya, yang membawa rombongan kami, ya, ke Israel. Nah, di depan rumahnya itu dia membuat yaitu peranca-peranca sehingga tanaman anggur itu bisa merayap dan anggurnya di depan rumahnya berbuah. Dan waktu kita petik, kita cicipi sangat manis, ya. Bahkan dikatakan pengintai-pengintai yang dikirim oleh Musa pergi mengintai di tanah Kanaan, itu anggurnya, ya, bukan satu orang bisa memikul 2 tandan, saking beratnya. Bahkan dikatakan 2 orang memikul 1 tandan. Jadi ini anggur, ya. Anggur dikatakan itu adalah buah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Bukan hanya vitaminnya bagus, tetapi juga antioksidannya tinggi. Nah, kita melihat di sini mujizat Yesus yang pertama. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, ya, selalu ada zamannya mujizat. Yang pertama zamannya Musa dan Yosua. Nah, setelah itu memang ada mujizat-mujizat, tapi tidak gencar. Nah, setelah itu ada mujizat di zamannya Elia dan Elisa. Nah, terus yang terakhir zamannya Yesus dan para rasul. Nah, setelah Yesus, ya, naik ke sorga, para rasul itu sudah mati semua. Itu tidak lagi zaman mujizat. Sekarang pun bukan zaman mujizat. Tetapi kalau kita mau melihat di kitab Wahyu, nah, baru ada zaman mujizat lagi. Jadi ada 4 zaman mujizat, ya. 3 sudah berlalu, 1 yang akan datang. Nah, kenapa Yesus melakukan mujizat? Ini kita lihat, ya, Maria itu, ya, sudah hidup bersama Tuhan Yesus selama 30 tahun loh. Dan dikatakan oleh Alkitab, Yesus itu Kristus, dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Dia hanya boleh mulai melayani usianya 30 tahun. Jadi dari umur dia lahir sampai dia melayani, tidak satu pun mujizat yang Yesus lakukan untuk bahkan keluarganya yang miskin. Paham? Jadi Yesus melakukan mujizat, Yesus mengajar ketika umurnya sudah sesuai dengan Alkitab, umur 30. Nah, kita lihat di sini, pada hari ketiga, ini ada hubungannya dengan pasal 1, ya, ayat 35. Pada keesokan harinya, jadi ada 3 hari secara kronologis, ya, kejadian di kitab Yohanes ini. Nah, di dalam Injil Yohanes ada satu kriteria, dia menulis, ya, sangat berbeda, ya, dengan Injil Matius, Markus, Lukas. Dia satu-satunya, ya, penulis Injil yang kesamaannya dengan 3 Injil sinopsis itu tidak banyak, ya. Nah, di antara yang tidak sama, dia mengungkapkan mujizat Yesus yang pertama di kota Kana. Kalau kita lihat di 3 Injil yang lain tidak memuat
Nah, kita lihat di sini, Yesus melakukan mujizatnya di kota Kana di daerah Galilea. Kalau di Alkitab tuh seringkali ya disebut kotanya, disebut daerahnya. Karena memangnya seperti Indonesia ya, kota baru ya ada di Pontianak. Kota baru, ternyata ada di Medan juga loh. Jadi kalau kita bilang kota baru yang mana? Ya kan? Medan juga ada loh. Ya, Kuta Baru namanya, bukan Kota Baru. Kuta Baru katanya ya. Jadi di sini ada Kota Baru, di Ngapino juga ada. Ya, Kota Baru itu nama yang umum. Tapi ini dijelaskan di Laut Galilea. Nah, Yesus melakukan mujizat itu kesaksian Yesus bahwa dirinya adalah Allah. Tadi saya sudah katakan ada tujuh saksi ya, jangan lupa ya. Bapa bersaksi untuk Yesus, Roh Kudus bersaksi untuk Yesus, Yohanes Pembaptis bersaksi untuk Yesus, kata-kata Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, dan karyanya. Nah, ini satu di antara begitu banyak karya. Nah, di Injil Yohanes, dia mencatat ada 7 mujizat yang dimasukkan, 7 ya. Nah, semua di dalam 4 Injil, kalau kita total itu ada 40 mujizat. Termasuk Yesus lahir, itu mujizat loh. Kemudian Yesus bangkit dari kematian, itu juga mujizat. Nah, mujizat yang Yesus lakukan di kota Kana Galilea ini sangat spesifik. Karena pertama, nah di sini saya sudah katakan ini mujizat Yesus yang pertama. Maria tuh percaya Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Tapi Maria sendiri tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat selama 30 tahun. Ya. Mungkin katakanlah keluarga Yusuf nggak ada makan di rumahnya. Terus Yesus ya membuat mujizat ya seperti Elia ya di rumah janda. Sehingga tepung ya dan minyak itu bisa bertahan lama. Enggak. Yesus sama sekali tidak pernah melakukan mujizat karena ini mujizat yang pertama. Nah, waktu diundang di pesta pernikahan, kita lihat di sini Ibu Yesus ya, kata Ibu Yesus ini diucapkan berulang-ulang. Bukan hanya di ayat 1, kita lihat di ayat 3 juga kan. Ada istilah apa? Ibu Yesus. Ayat 5 muncul lagi kan? Ibu Yesus. Bahkan di bagian yang terakhir juga itu, kalau kamu lihat di ya bagian terakhir ya. Ayat 12 juga disebut ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Jadi kata Ibu Yesus ini menjadi satu istilah yang nanti disalahgunakan oleh gereja Roma Katolik. Ya, mereka mengatakan, Maria ini kan Ibu Yesus, berarti Maria itu ya, dia tidak ada dosa. Ya, sinless perfection. Sebenarnya bukan. Nanti sore kita akan belajar ya dari pujian Maria. Dia menyebut dirinya hamba dan Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi Maria juga seperti kita, manusia yang berdosa. Tadi pertanyaannya, mengapa manusia berdosa bisa melahirkan juru selamat yang tidak berdosa? Ini menjadi satu pergumulan saya ketika disuruh menulis, yaitu makalah untuk pengujian ordinasi tentang verbal plenary inspirasi. Ya, saya orangnya memang ya banyak mendapatkan pengajaran, tetapi ada ya satu pemikiran-pemikiran yang muncul ya dalam pikiran saya, sehingga itu saya simpulkan dan saya katakan dan sangat masuk akal. Ternyata orang berdosa, para nabi, para rasul, bisa Tuhan pakai untuk menghasilkan, yaitu Alkitab yang sama sekali tidak ada cacat celahnya. VPI kan? Nah, di sini juga Maria, dia orang berdosa. Kenapa ya? Orang berdosa bisa mengandung Yesus yang tidak berdosa dan lahir Yesus yang tidak berdosa. Sama dengan Alkitab. Kronologinya dan logikanya sama. Bahwa manusia berdosa bisa dipakai oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memakai para nabi, para rasul, menghasilkan tulisan yang tidak ada salahnya, yaitu Alkitab, sama juga dengan Maria, orang berdosa. Dia bukan tidak berdosa, bisa melahirkan Yesus, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini, Maria di sini, dia tahu persis Yesus adalah Allah. Nah, jadi waktu dia bersama-sama dengan Yesus dan para murid hadir ya di kota Kana, di pesta pernikahan, perkawinan, dan dikatakan di situ mereka kekurangan anggur. Ini bagus sekali ya, bahwa problem yang terjadi di keluarga ini, Maria juga peduli loh. Ini mengajarkan kita ya sebagai orang Kristen, kita berada di mana, kita harus peduli. Ya, kalau kita melihat lingkungan sekolah kotor, kita bersihkan. Ya, kalau kita melihat ada
tempat gereja yang tidak baik, ya kita berinisiatif ya untuk membetulkan dan sebagainya. Jangan sampai kita lihat ada sesuatu yang nggak beres terus kita biarkan. Itu suatu sifat yang nggak baik ya. Jadi Maria ini kita lihat ya, dia tahu kekurangan anggur ini nggak bisa disuplai seperti zaman sekarang ya. Kalau misalnya kita mengundang orang, tiba-tiba makanannya nggak cukup, kita bisa beli ya. Karena sekarang banyak warung, zaman itu nggak bisa. Jadi dia datang ya kepada Yesus. Nah, dikatakan di sini Ibu Yesus ya. Oleh Roma Katolik, ini istilah Ibu Yesus itu diplesetkan menjadi apa? Ibunya Tuhan. Istilah Latinnya tuh Mater Dei. Mater Dei loh, ibunya Tuhan loh. Yesus itu adalah ibunya Allah. Ya, sehingga Maria itu, wah, posisinya sebagai ratu di surga loh. Sehingga kalau orang mau berdoa ke Maria dulu, ya, Maria nanti bilang sama Yesus, Yesus nggak bisa nolak dia sebagai ya, ibunya Tuhan. Itu pengajaran yang salah ya. Kita berteriak sekarang kepada Maria, mana dia bisa dengar? Dia sudah tidak ada hubungannya dengan dunia ini, ya. Jadi kita lihat di sini, mereka katakan sebagai ibu Tuhan atau Mater Dei ya. Mater itu ibu, ya. Dei itu Allah, ibunya Allah ya. Atau bahasa teologi dalam istilah Yunani adalah Theotokos. Ya. Istilah sekarang tuh jarang dipakai ya di gereja Protestan ya, ibunya Allah. Tapi di gereja Roma Katolik tuh Mater Dei itu menjadi istilah yang sangat ya populer ya, bahkan ada sekolah-sekolah dinamakan dengan Mater Dei ya. Saya pernah sekolah di SMP SMA Mater Dei di kota Probolinggo ya, SMA SMP Katolik. Nah, di sini ibunya Yesus sebagai manusia ya, bukan Yesus sebagai Allah di sini ya, harus kita mengerti ya. Dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus yang Maha tahu, dia tahu problem itu sudah terjadi. Nggak perlu kita kasih laporan, dia sudah tahu loh. Tapi di sini Maria berinisiatif ya kepada Yesus. Ayat 4 kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau? Dariku, bahasa Indonesia translationnya itu ibu, padahal sebenarnya translationnya yang dari bahasa asli itu wanita. Ya, wanita ya, dia tidak sebut dia sebagai ibu loh. Kenapa dia sepertinya kurang ajar ya memanggil ibunya sebagai wanita loh. Ya, hai wanita gitu loh. Ya. Kenapa begitu? Karena Yesus posisinya memang sebagai manusia, tapi jangan lupa dia juga adalah Allah loh. Nah, dia berkata, saatku belum tiba. Nah, kata saat ini juga bahasa aslinya bukan saat, jam. Ya, jamku ini belum tiba. Jam di sini ada hubungannya waktu Yesus disalib ya. Jam berapa dia disalib, ya, jam berapa matahari itu gelap, jam berapa dia mati dan seterusnya. Itu jam ya. Jamku belum tiba. Artinya begini loh, yang akan melakukan mujizat adalah Yesus ya. Jadi Yesus tuh dia melakukan mujizat nggak bisa diatur-atur oleh manusia. Saya percaya ya, waktu Yesus melayani di bumi, dia sudah punya planning kapan mujizat itu akan dia lakukan. Sudah ada ya. Jadi termasuk di sini mujizat yang pertama di suatu perkawinan. Nah, kita lihat di sini, perkawinan adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Tetapi bisa-bisa yang membahagiakan menjadi sesuatu yang bisa sangat memalukan kalau mereka kekurangan anggur. Akan menjadi bahan perbincangan atau bahan olok-olok. Ya, kalian mengundang orang, tapi kok anggurnya habis di tengah jalan. Dan pesta zaman dulu bukan seperti kita di zaman modern mengundang orang ya pada hari pernikahan, pestanya jam 5 sampai jam 8. Ya, kemarin saya ingat Winda itu dari jam 6 sampai jam 8 ya. 6, 7, 8. Oke. Di zaman dulu minimal 7 hari. Ya, karena orang yang datang tuh banyak dari tempat yang jauh, mereka nggak mungkin datang hanya 1-2 jam terus pulang. Jadi mereka bermalam ya dan sebagainya. Kalau kamu lihat ya pernikahan Yakob ya dengan Lea itu 7 hari loh. Jadi mereka kehabisan anggur, Yesus ini maha kuasa dan Maria tahu. Ini kesempatan Yesus melakukan mujizat. Dan mujizat kalau kita lihat di Alkitab ada 40 ya, yang pernah diajarkan di sekolah Alkitab liburan. Yang pertama adalah benda mati. Yesus bisa ubah menjadi ya, sesuatu yang memberkati. Contohnya 5 roti
2 ikan, dia bisa gandakan untuk 5.000 kepala keluarga. Di sini anggur ya, dibuatnya dari air. Ya, secara kimiawi itu nggak mungkin ya. Kalau mungkin itu ya pasti kaya raya dong ya. Misalnya orang bikin ya sesuatu dari air ya, bisa jadi anggur, air bisa jadi sabun. Wah, enak sekali kan. Air kan 1 liter berapa? Sabun 1 liter berapa? Jadi nggak mungkin ya secara ilmiah. Jadi yang kedua, alam juga mendengarkan kata-kata Yesus. Badai ya sedang mengamuk, Yesus beri perintah tenang. Yang ketiga, jangan lupa badan manusia. Kita semua ya dalam posisi sakit ya. Cuma penyakit kita ini berat ringan. Itu beda ya. Saya percaya kita masing-masing punya penyakit, ada yang berat, ada yang ringan dan sebagainya ya. Jadi Yesus menyembuhkan paling banyak ya di dalam mujizatnya itu hampir 20 kali orang yang sakit ya. Dari sakit ya kulit ya, sakit ya ayan, kemudian dari sakit pendarahan dan sebagainya. Semuanya disembuhkan Yesus. Kemudian yang berikutnya, roh manusia yang sudah mati, Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Roh jahat bisa diusir. Yang terakhir, 6 dan 7 itu kelompok apa? Kelompok ikan, yaitu fauna. Ya, pada saat tangkapan Petrus itu kosong, Yesus menyuruh dia pergi agak dalam, tebarkan sebelah kanan, dan tangkapannya itu maksimal. Ya, sampai perahunya 2 buah akan tenggelam. Kemudian yang terakhir, jangan lupa, Yesus mengutuk pohon ara, yaitu flora. Jadi ini mujizat yang pertama adalah benda mati ya taat kepada perintah Yesus. Kemudian Yesus ya berkata begini, jamku belum tiba. Artinya begini, mujizat ini diadakan, memang Maria berinisiatif meminta tolong Yesus, tapi Yesus sendiri dia sudah punya jadwal sebagai Allah, kapan dia harus melakukan mujizat, di mana dia melakukan mujizat, dan dia memilih melakukan mujizat di pesta perkawinan. Artinya kalau kita menikah ya, kalau keluarga kita ya tidak ada Yesus di dalamnya, antara suami dan istri, maka keluarga itu pasti ya tidak bisa bahagia. Ya, seringkali saya jelaskan di konseling pernikahan, pernikahan itu seperti segitiga begini kan. Bukan hanya 2 pihak, tapi ada 3 pihak, yaitu suami, istri, dan Allah. Kalau Yesus ya kita jadikan Tuhan dalam keluarga kita, dan kalau kita suami istri semakin dekat ya dengan Allah, maka keluarga itu makin berbahagia. Jadi kenapa ini pernikahan ini ya Tuhan Yesus pilih sebagai tempat dia melakukan mujizat yang pertama. Jangan lupa ya, di bumi ini keluarga itu sendiri dibentuk oleh Yesus. Ya. Di dunia ini kan ada banyak misteri ya. Kita nggak tahu kita kenapa lahir di keluarga ini. Itu juga misteri. Kita nggak tahu kenapa kita ya menikah dengan suami kita atau istri kita. Itu juga sudah Tuhan atur. Yang ketiga, kita juga nggak tahu kapan kita mati kan. Ada 3 misteri. Tapi sebenarnya semua sudah Tuhan atur loh kalau kita percaya Yesus loh. Ya, sehingga kita lihat di sini Yesus ya didekati oleh Maria, dia tidak langsung mengiyakan, tapi dia mengungkapkan ya bahwa memang dia akan melakukan mujizat, tapi jadwalnya bukan ditentukan oleh Maria. Nah, tetapi Ibu Yesus di sini dia terus berkata pada pelayan-pelayan. Nah, pelayan-pelayan di sini kan sebenarnya ya mereka melayani semua. Dan pelayan-pelayan itu diberi pesan oleh Yesus. Ini kata-kata yang perlu kita hafal. Apa yang dipesankan Yesus kepada kamu, buatlah itu. Kalau kita mau hidup kita bahagia ya, apa yang Tuhan Yesus pesankan pada kita, kita lakukan. Itu kuncinya loh. Nah, bagaimana cara kita tahu pesan Yesus? Ya, kita harus selalu membaca Alkitab. Ya, di dalam Alkitab semua pesan-pesan Tuhan kita bisa baca. Kalau kita nggak mau baca Alkitab, ya mana kita bisa tahu pesannya Tuhan pada kita? Nggak mungkin. Ya, jadi apa yang dipesankan Yesus kepada kamu, kamu lakukan. Nah, di sini kemungkinan besar Maria itu keluarga dari kedua mempelai ya. Kemungkinan mempelai yang menikah itu adalah kemenakannya. Sehingga dia punya posisi yang tinggi, sehingga dia bisa memberikan instruksi kepada para pelayan. Nah, para pelayan di sini juga ikut kata-kata Maria loh. Kita lihat di sini ya. Selain di sini ada pesan Yesus, kita juga perlu taat. Ya, kalau pelayan itu nggak mau melakukan apa yang dikatakan Yesus, ya mujizat ini nggak bisa terjadi. Nah, di situ pelayan-pelayan ya disuruh oleh Yesus mengisi tempayan. Nah, mungkin zaman sekarang jarang orang tahu apa itu tempayan ya. Coba saya cek.
Cikgu Tulus tahu nggak tempayannya? Tempayan penyimpan air kan Pernah lihat ya? pernah pakai. Sekarang sudah pakai ember ya. Dulu belum banyak ember, orang pakai tempayan ya. Nah, tempayan itu biasanya itu kalau dari Pontianak ya, orang tuh menjual produk dulu. Ya, kemungkinan di dalamnya tuh isinya kepiting asin. Ya, di dalamnya tuh ditaruh ya. Tapi sampai di hulu setelah produknya terjual, kepiting asinnya nggak ada lagi, jadi tempayan itu bisa dipakai. Ya, itu keramik ya, keramik dibuat dari tanah liat dan dibakar. Itu tempayannya. Nah, di sini dikatakan tempayan untuk mencuci kaki. Jadi orang Yahudi kalau dia masuk rumah, dia harus mencuci kakinya. Tidak boleh ya langsung dia masuk ke rumah. Ya, seperti kita ya. Kalau sekarang ya sepatu dilepas lah. Kalau kita ke rumah orang nggak sopan lah kita pakai sepatu kan, biasanya begitu ya. Kita lepas di depan rumah. Nah, zaman dulu ya, selain sepatunya dilepas, kakinya dicuci dulu karena mereka jalan kaki. Kakinya bisa kotor, kena lumpur dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan ada 6 biji. Ya, ada berapa? 6 biji. Dan ukurannya dikatakan 2-3 gayung ya. Kita nggak tahu berapa liter lah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Yesus menyuruh para pelayan mengisi semua ya tempayan itu yang 6 biji untuk mencuci kaki sampai penuh, dan mereka lakukan loh. Ya, setelah dilakukan, Yesus lihat semua tempayan sudah penuh, Yesus memberi perintah berikutnya. Jadi di sini kunci juga ya, taat ya, dengarkan Yesus, ikuti perintah Yesus ya, step by step. Nah, kemudian mereka cedok, dan Yesus juga bukan ya bilang, oh kalian sekarang boleh bagikan. Enggak, ya. Kalian ini juga ada di bawah pemimpin pesta. Ya, bawa kepada pemimpin pesta. Jadi Yesus di sini ya, kerjanya sistematis dan berdasarkan otoritas. Dia tahu kan, ini pelayan, di atasnya ada bos. Jadi dia suruh mereka cari bos, dia bawa nih ya tempayan-tempayan itu yang sudah airnya berubah menjadi anggur. Bawa kepada pemimpin pesta. Kalau sekarang ini disebut wedding organizer kan? Ya, ada wedding organizer. Kemudian mereka pelayan ini juga membawa ya air yang sudah berubah menjadi anggur kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta ini adalah quality controller. Dia mencicipinya. Ya, karena kehabisan anggur, harusnya dia yang cari anggur kan? Betul nggak? Dia yang menguasai pesta kan? Tapi dia tidak mencari anggur. Tapi sekarang tiba-tiba datang anggur, ya kan? Dan waktu dia mencicipi, dia terheran-heran. Ya, kenapa terheran-heran? Jadi dia tidak tahu ya asal-usul dari anggur ini. Tetapi pelan-pelan itu tahu. Nah, di sini mengajarkan kepada kita banyak kali tidak tahu berkat Tuhan yang diberikan pada kita oleh Yesus. Kita selalu ya menjadi manusia yang menyepelekan. Hari ini lancar. Ya memang harus lancar. Tapi kalau nggak lancar gimana? Kalau Yesus nggak tolong, bisa nggak ketidaklancaran itu jadi beres? Nggak bisa. Seperti sekarang kan, di dapur, airnya nggak ngalir. Ya kan, waktu air ngalir, ya kita nggak pernah bersyukur. Jadi waktu kita misalnya naik kendaraan, kendaraannya bisa hidup, bannya nggak kempes, ada bensin, akinya ada. Kita nggak pernah bilang, Tuhan terima kasih, Engkau yang sudah tolong. Tapi waktu ya krisis, baru kita teriak-teriak, Tuhan tolong. Ya, jangan lupa ya, kita hidup waktu saat kita sedang lancar, itu pertolongan Tuhan itu kita nikmati. Ya, jadi kita lihat di sini, dia tidak tahu, tapi pelayan-pelayan itu tahu ya. Dia bawa kepada mempelai laki-laki dan dia berkomentar ya. Coba lihat ya, komentarnya apa? Setiap orang ya yang menghidangkan anggur, pasti anggur yang baik itu dahulu, anggur yang kurang baik dihidangkan kemudian waktu orang semua sudah puas. Tetapi engkau di sini, dia nggak tahu itu adalah Yesus, lu bukan kepala keluarga, menyimpan anggur yang baik sampai saat ini. Ya, saya rasa ini adalah anggur yang terbaik, bukan hanya baik loh, the best ya, yang paling baik. Ya, seperti misalnya kita kalau makan durian, ya duriannya itu jatuh dari pohon dan enak sekali, isinya kuning, ya enak. Tapi itu belum terbaik loh. Yang lebih terbaik itu kalau kita misalnya ke Malaysia, kita beli Musang King.
Musang King ya, durian itu kan. Wah, rasanya berbeda sekali. Katanya sekarang ada lagi yang di atas Musang King loh. Jadi ini terbaik. Dia beri komentar kepada mempelai pria. Ya mempelai prianya juga nggak tahu. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat yang terakhir, hal ini dibuat Yesus di kota Kana. Nah, kalau kita belajar Alkitab ya, setiap nama di Alkitab ada artinya. Apa arti Kana? Kana itu ada peneliti Alkitab mengatakan itu adalah bahasa asli untuk buluh ya, buluh. Ya, buluh. Seperti di mana Indonesia kan banyak bambu ya. Tapi ini bambu yang jenis-jenisnya bukan bambu yang besar sekali ya, bambu-bambu kecil ya untuk orang bikin suling. Kan bambu kan ada dua macam yang bisa tumbuh besar, ada bambu yang tetap kecil ya. Ini Kana itu artinya bambu kecil ya. Nah, untuk buat suling. Nah, Galilea kan sudah pernah dijelaskan ya, satu-satunya danau yang berada di bawah permukaan laut. Itu Danau Galilea. Disebut danau karena airnya itu air tawar ya. Tapi orang Israel itu menyebutnya laut. Itu saking besarnya tuh disebut laut ya. Itu lautnya sangat cantik ya. Airnya memang didesain oleh Tuhan loh, karena diberi ya airnya mengalir dari Gunung Hermon. Ya, jadi Hermon tuh gunung yang paling tinggi di Israel, di atasnya ada salju ya, gletser. Saljunya itu selalu mencair ya, mengalir ya ke Danau Galilea atau Laut Galilea. Dari Laut Galilea ini mengalir ke Sungai Yordan. Nah, kemudian di Yerusalem ada bukit ya, Bukit Sion, dan Gunung Hermon lebih tinggi dari Bukit Sion, dan ada embun yang terus bersirkulasi seperti ini, sehingga tanah perjanjian itu adalah tanah yang dikatakan Tuhan berlimpah susu dan madu. Ya, susu dan madu. Jadi Galilea ini satu-satunya danau yang paling banyak nama ya. Namanya Galilea, di dalam perjanjian lama namanya Kineret. Pernah saya jelaskan, seperti perut gitar. Ya, danau ini juga saking terkenal, ada kaisar yang namanya Tiberias ya, Tiberius memberi ya, ada orang ya, menggunakan nama Tiberias untuk menamakan Danau Galilea. Ya, juga disebut Danau Genesaret. Jadi banyak nama ya. Galilea, Genesaret, Kineret, dan Tiberias. Itu dibuat Yesus di kota Kana di daerah Galilea sebagai tanda mujizatnya yang pertama. Ya, kenapa di sini mujizat disebut tanda ya? Kalau mujizat itu adalah tanda, mujizat itu bukti kemahakuasaan Tuhan Yesus. Ya, mujizat itu ajaib. Ajaib itu di atas hukum alam. Ya, karena Yesus adalah Maha Kuasa, dia bisa melakukan sesuatu di atas hukum alam. Ya. Kalau kita kan hidup di dalam hukum alam, dalam bahasa ekonominya itu adalah ceteris paribus. Ya. Kalau hukum alamnya masih sama, maka teori-teori ekonominya tetap berlaku. Tapi kalau ya sesuatu berubah, teori ekonominya sudah nggak berlaku. Contohnya COVID kan, ya teori ekonomi semua runtuh di zamannya COVID. Gitu ya. Jadi ya kita lihat di sini dilakukan Yesus yang pertama-tama sebagai tanda-tandanya, karena ada 40 tanda yang dia lakukan ya di kota Kana. Tidak disebut ya siapa mempelai prianya, siapa mempelai wanitanya. Di sini ada satu komentar ya. Ya, dia menyatakan kemuliaannya. Ya, kemuliaan karena Yesus meninggalkan surga mulia menjadi manusia sejati. Kalau orang melihat Yesus ya, orang nggak kagum loh kepada Yesus. Begitu lihat, Yesus kok ganteng banget, Yesus kok gagah sekali, enggak. Ya, orang tidak akan melihat fisiknya Yesus untuk percaya pada Yesus. Nah, bahkan di sini dikatakan ya, ketika dia melakukan mujizat, mujizat itu ya membuat orang yang percaya bisa percaya. Tapi mujizat itu ya tidak bisa membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ya, seperti Firaun kan, begitu banyak tulah dihantamkan pada dia, tetap dia nggak percaya pada Allah yang Maha Kuasa. Dia mati tenggelam di Laut Merah. Jadi ya jangan kita salah ya, bahwa mujizat itu ya kalau ada ya bisa membuat orang percaya. Ternyata di sini yang percaya itu dikatakan spesifik sekali para muridnya, ya termasuk ya semua murid kecuali Yudas Iskariot. Ya. Kemudian kita lihat di sini
Yang tidak percaya itu siapa? Ada saudara-saudara tirinya loh. Sampai Yesus mati, mereka belum percaya. Yesus bangkit, ya, baru Yesus menampakkan diri pada saudara-saudaranya, baru mereka percaya pada Yesus. Nah, setelah Yesus selesai melakukan mujizat ini, rombongan itu kemudian pergi ke Kapernaum. Ya, Kapernaum itu di pinggir Danau Galilea, ya. Itu tempat tinggalnya Petrus, ya, berasal dari Betsaida, tapi dia menjadi nelayan, dia punya rumah di Kapernaum. Itu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh Yesus waktu dia berada di Galilea. Disebut kantor pusatnya, headquarternya Yesus waktu dia di Galilea. Kalau Yesus berada di Yudea, kantor pusatnya ada di kota Betania, tempatnya Lazarus dan Maria dan Marta. Jadi Yesus bersama-sama dengan ibunya, ya, jadi kata ibunya jangan salah dimengerti, ya. Sebagai Maria itu adalah wanita satu-satunya yang tidak ada dosa. Wanita Maria itu adalah wanita yang berdosa. Dia hanya dipakai untuk melahirkan Yesus. Dan kemudian mereka tinggal, ya, di kota Kapernaum, dan setelah itu Yesus melakukan pelayanan berikutnya. Jadi kita sudah belajar, ya, mujizat yang pertama sengaja Yesus pilih di perkawinan. Karena perkawinan yang mengadakannya adalah Allah. Kalau kita orang percaya, seperti Adam tidak punya calon, Tuhan buatkan dia Hawa. Sehingga Hawa disebut tulang rusuknya Adam. Jadi kita juga di sini percaya, ya, kita masing-masing yang sudah keluarga, yang mau berkeluarga, yang belum keluarga, ya, semua adalah Tuhan yang sudah sediakan. Ya, kita perlu bersyukur bahwa Yesus melakukan mujizat yang pertama di keluarga, supaya keluarga-keluarga yang sudah ada, keluarga-keluarga yang akan dibentuk, itu semuanya harus, ya, menomorsatukan Tuhan Yesus. Jangan sampai, ya, kita tidak, ya, menomorsatukan dia dan tidak membantu dia, memberi informasi dalam doa kalau kita perlu bantuan dari Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur, ya, bahwa Yesus itu maha kuasa dan dia selalu bersedia, ya, menolong problem apapun yang sedang kita hadapi. Bahkan pertolongan Yesus adalah pertolongan yang terbaik. Dan saya percaya, ya, kedua mempelai ini, ya, sangat bersyukur setelah mereka, ya, membaca Injil Yohanes dan mereka tahu tentang pertolongan Yesus, ya, yang diberikan melalui, ya, ibunya Maria. Dan membuat keluarga ini yang harusnya, ya, mendapatkan rasa malu yang besar, sekarang malah mendapatkan pujiannya dari pemimpin pesta, bahwa mereka bisa memberikan anggur yang terbaik sampai akhir dari pesta ini. Saya percaya, ya, 6 tempayan anggur yang dibuat itu, ya, bisa memberi minum semua, ya, orang yang datang ke pesta. Ya, jangan kita bayangkan, oh, 6 tempayan ini habis, terus mereka nanti kehabisan anggur lagi, enggak, ya. Jadi Yesus tahu, ya, kapan pesta itu berakhir dan dia menyediakan, ya, bukan hanya cukup tapi lebih daripada yang kita perlukan. Ya, seperti Yesus memberi makan 5.000 keluarga, ya, tidak hanya cukup untuk mereka makan, ada sisa 12 bakul. Nah, sisa itu harus dibagikan, ya. Saya percaya sekarang kita menerima berkat Tuhan, ya, kita harus bisa membagikan berkat itu secara jasmani dan secara rohani, ya, kepada orang yang memerlukannya. Jadi mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan kami yang terakhir di Sekolah Kristen Kalvari antara hamba-hambamu dan para guru. Kiranya, ya Bapa, firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa Putra-Mu Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, tahu persis akan pergumulan kehidupan kami dalam segala aspek. Dan Ia bisa menolong kami dalam segala macam persoalan kehidupan kami. Dan juga kami serahkan hidup kami, kiranya kami dapat merasakan pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkanlah doa kami Bapa, ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami bersukacita dan bersyukur. Amin. Kita akan berdoa, setelah itu bisa tukar kado, ya. Mulai dari Saudari Kristi Jarum Jam. Terima kasih.